Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar adik-adik? Selamat datang di Putri Islamiyah Channel. Ngomong-ngomong, adik-adik kalau sebelum tidur dan setelah bangun tidur membiasakan doa apa tidak? Ayo, mulai sekarang mari kita latih diri kita untuk selalu mengingat Allah dengan selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Salah satunya adalah membaca doa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Penggambaran peristiwa tidur dalam Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa mati itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah berbentuk tertahannya ruh atau jiwa seseorang sehingga tidak dapat lagi kembali kepada wadahnya atau tubuh. Dan yang demikian ini dinamakan mati. Yang kedua, Allah melepaskan ruh seseorang dari genggamannya sehingga memungkinkan ruh itu kembali lagi ke wadahnya atau tubuh semula. Dan yang demikian ini dinamakan tidur. Selain membaca doa, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Hal ini dengan harapan kita tidur dalam keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahira bata fi syu'arihi malak. Falam yastayqidu ila qala al-malak, Allahumma ghfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah berwudu, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah beristighfar. Barangkali setelah seharian beraktivitas kita melakukan kesalahan, khilaf atau dosa yang tidak kita sadari, maka kita perlu untuk introspeksi diri, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya sebanyak 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya walaupun ia seumpama busa lautan, walaupun ia seperti pasir yang bertumpuk-tumpuk, dan walaupun ia seperti bilangan hari-hari dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sama seperti zikir setelah sholat fardu yang biasa kita amalkan, setelah beristighfar, selanjutnya adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Rasulullah pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu an dan sahabat Ali radhiyallahu an untuk membacanya. Ingatlah, aku akan mengajari kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Jika kalian menempati tempat tidur kalian, hendaklah membaca takbir 34 kali, membaca tasbih 33 kali, dan membaca tahmid 33 kali. Itu lebih baik daripada sesuatu pembantu yang kalian minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun bacaan tasbih yakni subhanallah, bacaan tahmid yaitu alhamdulillah, dan bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Selain introspeksi diri dengan beristighfar, selanjutnya adalah bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Di antaranya diberikan kesempatan hidup untuk beribadah, diberikan kesehatan, diberi kecukupan rezeki,
dan masih banyak nikmat lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi lahu wa la mu'bi. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i. Setelah berwudu untuk menjaga kesucian, beristighfar memohon ampun, zikir, dan bersyukur, hal yang tak kalah penting untuk dilakukan ketika hendak tidur adalah memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari bahaya dan godaan setan maupun jin dengan membaca doa sebelum tidur. Yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surah Asy-Syafiyah yang berarti penyembuhan dan keselamatan. Termasuk di dalamnya memohon pertolongan dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya adalah membaca surah Mu'awwizataini. Surat-surat Mu'awwizataini yaitu antara lain surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surat tersebut juga memiliki makna memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, jika beliau sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, maka beliau meniupkan napas ke kedua tangannya dan membaca Al-Mu'awwizat, lalu mengusapkannya ke tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain Al-Mu'awwizat, kita juga dianjurkan agar memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ayat kursi. Ayat kursi mengandung arti dan makna memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila engkau akan tidur, bacalah ayat kursi, niscaya akan mendapatkan seorang penjaga, yaitu malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia yang membaca ayat kursi pun tidak akan didekati oleh syaitan hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya adalah membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dan setelah bangun tidur, jangan lupa juga untuk mengucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya aku dibangkitkan. Nah, jadi itu tadi doa yang dianjurkan untuk kita baca sebelum dan setelah bangun tidur. Adik-adik, jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.